Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Superpedia yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mungkin kita semua tahu tentang film yang bertemakan bajak laut yang tenar dengan judul Pirates of the Caribbean. Film ini mengisahkan tentang seorang perompak bajak laut yang berperilaku kejam, bengis, dan tidak berperasaan. Film atau movie yang disutradarai oleh Gore Verbinski ini sukses besar di bioskop-bioskop seluruh dunia. Alhasil, doktrin-doktrin karakter seorang kapten bajak laut yang kejam ini makin melekat di ingatan semua orang. Teman-teman Superpedia, kita bisa melihat di film ini bahwa karakter seorang kapten bajak laut yang diperankan oleh Johnny Depp ini memiliki perilaku yang aneh dan sangat tidak berwibawa. Insya Allah ini akan menjadi pembahasan yang menarik, karena teman-teman sekalian, kisah tentang bajak laut ini ternyata bukan hanya dongeng semata, melainkan ini adalah kisah nyata yang fakta sejarahnya yang dipelintir oleh negara barat untuk membunuh karakter asli dari sang bajak laut. Kisah ini menjadi penting untuk diceritakan, karena eksistensi bajak laut ini sangatlah penting bagi perkembangan dunia Islam. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang Barbarossa. Sahabat seiman, mendengar nama Barbarossa, pastilah kita langsung terbayang seorang bajak laut yang kejam dan menyeramkan, yang berlayar dan menguasai seluruh lautan. Tapi sejatinya ada sejarah yang salah yang beredar di masyarakat mengenai Barbarossa ini. Mengapa sejarah tentang Barbarossa ini menjadi bagian dari perkembangan dunia Islam? Karena Barbarossa adalah seorang muslim. Nama Barbarossa adalah sebutan dari orang-orang negara barat yang dalam bahasa Italia memiliki arti orang yang berjanggut merah. Barbarossa ini sebutan untuk dua orang bersaudara kandung yang berjanggut merah yang bernama Khairuddin dan Arus. Barbarossa memulai karirnya sebagai bajak laut menguasai laut Mediterania sekitar tahun 1470 Masehi. Awalnya dua bersaudara ini adalah pemuda biasa yang hidup sederhana di Pulau Lesbos di Laut Aegea yang sekarang adalah bagian dari Yunani. Pada suatu hari ketika Khairuddin dan Arus dan kedua adiknya sedang berlayar dengan tujuan berdagang ke suatu daerah, kapal mereka diberhentikan oleh kapal milik Spanyol. Entah apa alasannya, kapal militer Spanyol ini merusak kapal Arus dan Khairuddin dan kedua adiknya. Akibatnya tragedi itu, kedua adiknya Arus dan Khairuddin meninggal dunia. Itu kekejaman militer Spanyol. Tak terima atas kejadian itu, Khairuddin dan Arus marah besar dan menyimpan dendam. Kedua bersaudara ini bertekad menjadi perompak. Selama karirnya sebagai perompak, kedua bersaudara ini membabi buta menghancurkan seluruh kapal orang Spanyol yang lewat di perairan yang mereka kuasai. Entah itu kapal dagang maupun kapal militer. Semua kapal orang Spanyol yang lewat pasti dihancurkan. Aksi ini berlangsung lama, sehingga tersebar nama Barbarossa bersaudara di seantero Eropa. Nama ini menjadi momok yang sangat menakutkan bagi orang Eropa yang ingin melakukan perjalanan lewat laut. Teman-teman Superpedia, ketika nama Barbarossa menghantui kapal-kapal Eropa, masyarakat Islam di Andalusia yang ada di wilayah sebelah selatan Laut Mediterania Spanyol diserang oleh Spanyol dan Portugis. Mereka melakukan pembunuhan massal, jutaan Muslim dibantai, dan sisanya mengalami penyiksaan berat.
Mendengar berita penyerangan ini, Sultan dari dinasti Turki Utsmani meminta Khairuddin dan Arus menjalani misi penyelamatan Muslim di Andalusia. Dua bersaudara ini pun menerima perintah dan melaksanakan misi dengan baik. Di kemudian hari, dua bersaudara ini mulai mengatur strategi. Mereka membagi pasukannya menjadi dua kelompok. Kelompok pertama bertugas bolak-balik menyelamatkan Muslim di Andalusia, sementara kelompok kedua bertugas mengganggu pengiriman logistik Spanyol dan Portugis di lautan Mediterania Barat. Berkat strategi ini, Barbarossa bersaudara pun sukses besar dalam menjalankan misi dari Raja Sultan Turki Utsmani. Seiring berjalannya waktu, Barbarossa bersaudara mulai banyak menguasai daerah-daerah di bagian besar Afrika Utara, sehingga nama mereka makin melambung dan semakin ditakuti oleh orang-orang Eropa pada saat itu. Namun ada peristiwa yang menjadi pukulan terberat bagi Khairuddin Barbarossa. Ketika terjadi pertempuran melawan Spanyol dari tahun 1516 sampai 1518 untuk merebutkan wilayah kekuasaan Aljazair, Arus, saudara kandung Khairuddin, tewas dalam pertempuran itu. Momen ini menjadi cambukan cobaan bagi Khairuddin untuk lebih bersemangat lagi dalam peperangan melawan Eropa, terutama bangsa Spanyol yang sangat kejam pada waktu itu. Kemudian Khairuddin melakukan serangan besar-besaran kepada bangsa Spanyol dan melakukan perompakan di laut Mediterania dengan target kapal-kapal logistik yang berasal dari Spanyol atau yang akan mengirim logistik ke Spanyol. Akibatnya terjadilah kekacauan di masyarakat Spanyol karena penyerangan dan kekurangan makanan akibat kecegatan kapal-kapal logistik tadi yang dilakukan Khairuddin. Dengan penyerangan dan pencegatan ini, nama Khairuddin Barbarossa semakin terkenal dan ditakuti bangsa Eropa. Yang kali ini ia berjuang sendiri tanpa saudaranya Arus. Tak kala itu, tidak ada yang sanggup melawan kekuatan Khairuddin Barbarossa ini. Pemerintahan Eropa mengutus seorang komandan perang terhebat dan terkuat mereka yang tak pernah terkalahkan, bernama Andrea Doria. Keputusan ini diambil karena hanya Andrea Doria yang memiliki pengalaman perang yang sama hebatnya dengan Khairuddin. Mungkin Andrea inilah yang menjadi lawan yang seimbang untuk melawan keganasan pasukan Khairuddin saat itu. Akhirnya dimulailah perang antara kedua belah pihak. Andrea Doria memimpin ratusan kapal perang Goleon dan pasukan yang berjumlah ratusan ribu. Namun hal ini tidak membuat Khairuddin sedikit pun takut meskipun jumlah kapal perang dan pasukan lebih sedikit, hanya sepertiga dari jumlah pasukan Doria. Peperangan itu pun terjadi dengan ganas. Khairuddin dengan yakin melakukan serangan kepada pasukan Doria. Kemenangan pun terlihat ada di pihak pasukan Khairuddin. Banyak sekali pasukan Doria yang tewas dan ratusan kapal Goleon tenggelam karena serangan pasukan Khairuddin. Pertempuran yang hanya berlangsung selama 5 jam itu dimenangkan oleh Khairuddin. Teman-teman Superpedia yang dirahmati Allah, setelah mengalahkan Andrea Doria, bangsa Eropa semakin takut dan percaya bahwa tidak ada satupun yang dapat mengalahkan Khairuddin Barbarossa. Namun Khairuddin Barbarossa menjadi legenda hidup di zaman. Semua pelaut Eropa ketar-ketir meskipun hanya mendengar namanya saja. Bagi orang Eropa, seluruh lautan seperti dihantui dengan nama Barbarossa yang menggelinder ini. Pada tahun 1546 di Konstantinopel, Khairuddin Barbarossa meninggal dengan tenang di kamarnya. Jadi itulah cerita tentang sejarah perjuangan Khairuddin Barbarossa. Semoga cerita kali ini bermanfaat dan mengubah persepsi sejarah kita mengenai Barbarossa, seorang pahlawan Muslim tidak terkalahkan yang menguasai lautan dan sangat ditakuti bangsa Eropa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru lain. Lebih dan kurangnya mohon maaf.
Yang benar datangnya dari Allah. Salat itu datangnya dari saya sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.